Pemerintah mulai menyoroti dampak game online atau permainan daring terhadap perilaku remaja pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta 7 November lalu. Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan langkah pembatasan terhadap sejumlah game online yang dinilai berpotensi mempengaruhi psikologis generasi muda, terutama yang mengandung unsur kekerasan. Pemerintah menilai kebiasaan bermain game yang menampilkan kekerasan secara terus-menerus dapat menurunkan kepekaan terhadap bahaya dan menormalisasi tindakan agresif di dunia nyata. Selain pengaruh game online, pemerintah juga menyoroti faktor sosial seperti tindakan perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Lantas, apakah pengaturan aktivitas digital dan pembatasan konten game online ini mampu menjamin keamanan lingkungan pendidikan dan kesadaran sosial di kalangan pelajar? Tim TV One mengabarkan. Terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat, tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Ya itu dia, jadi kalau misalnya kemudian game online yang dibatasi termasuk yang setuju nggak? Kalau dibatasi aku setuju, tapi kalau dihentikan sama sekali aku nggak setuju. Karena banyak perkembangan termasuk cara komunikasi anak untuk bermain dan segala macam. Banyak banget yang bisa dipelajari dari game sebenarnya. Tapi kalau dilarang sama sekali, saya sih nggak setuju. Itu dia. Kamu sebagai orang tua, POV-nya nah itu apa? dia, karena memang sebenarnya lagi-lagi orang tuanya harus turun tangan dan butuh waktu banyak untuk kemudian mengawasi sang anak kan. Betul. Karena memang mungkin kreativitas sang anak tuh bisa juga dibangun oleh game online gitu kan. Tapi bagaimana meningkatkan kesadaran sosial dan juga mungkin membentuk lingkungan yang aman ya di antara pertemanan dan juga lingkungan sekolah, itu yang juga harus penting. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada hadir di sini ada Bu Retno Listiarti, pemerhati pendidikan dan anak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Sudah lama. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada gamers kita, ada Mbak Citra Cantika. Halo Mbak Citra. Halo. Nah ini langsung aja nih tembak gitu ya. Kalau kemudian kita lihat memang tingkat aktivitas bullying kan saat ini sedang marak-maraknya ya. Bahkan juga kayaknya udah nggak kayak dulu lagi tuh aktivitas bullying, nggak cuman secara verbal aja gitu ya, tapi juga bahkan kekerasan juga di dalamnya terlibat gitu. Lagi-lagi yang kemudian menjadi sasaran tembak adalah game online gitu. Kamu termasuk yang sepakat atau enggak? Kalau aku pribadi sih kurang setuju ya kalau misalnya wacana pembatasan game online itu dilakukan. Karena game itu sama seperti film dan juga sama seperti internet. Jadi kalau misalnya yang penggunanya positif atau negatif kan tergantung penggunanya dan diawasinya seperti apa gitu. Ya tapi itu dia kan, lagi-lagi kan pengawas kan kadang suka lengah gitu ya, khawatirnya kemudian nanti kalau sudah diberikan izin, tapi kadang anak itu kan lebih pintar daripada orang tuanya gitu kalau sekarang tuh. Harusnya dibalik orang tuanya. Tuh, iya. Gimana caranya tuh sebagai gamers tuh? Ya menurut aku kalau misalnya sebagai orang tua harus lebih pintar dibanding anaknya gitu. Misalnya kalau channel YouTube kan ada YouTube Kids. Jadi kita bisa mengawasi lah dia ngelihatnya apa aja segala macam, dan game pun juga ada umur-umurnya juga. Jadi ada game yang untuk semua umur, ada game juga yang untuk 21 tahun ke atas. Itu sebenarnya tergantung orang tuanya sih mengawasinya. Oke, kan
belum lama Komdigi juga membuat kategori itu ya, kategori rating sebagai usia batasan untuk anak bermain game tertentu begitu ya. Iya. Kamu ngeliatnya gimana? Ini positif, cukup, atau gimana? Menurut aku itu positif banget ya, karena sama kayak film kan ada batasannya, ada semua umur, ada remaja, ada juga memang untuk dewasa gitu kan, itu bisa membantu sih untuk ini ya ke depannya. Ya, karena kan sebelumnya kan Mensesnek juga sempat menyoroti salah satu games, ada namanya Roblox lah kita sebut ya, itu kan juga beberapa orang tua sempat khawatir. Ya. Kamu juga pasti paham, sempat main juga Roblox? Iya, main. Nah, iya, betul nggak sih bahwa di dalam game Roblox itu ternyata banyak aktivitas-aktivitas kekerasan, kemudian mengandung unsur mungkin juga ada hal-hal yang pelecehan seksual di sana gitu. Kalau misalnya untuk kekerasan mungkin ada beberapa game ada juga di Roblox itu, tapi kan tergantung dia pilih mapnya tuh apa gitu. Jadi Tapi ada memang di dalam itu ya? Iya, memang ada sih, cuman tergantung dia mapnya apa. Misalnya kalau dia pilih mapnya yang mancing, naik gunung, itu kan masih positif. Kalau misalnya ada juga sih yang kekerasan kayak gitu, ya tergantung orang tua, peran orang tua lagi sih. Balik lagi ke situ Iya. ya. Oke, Bu Retno gimana? Ya. Anda melihatnya, apakah pembatasan dari pemerintah ini dirasa cukup? Tapi orang tua kan juga katanya harus lebih pinter. Tapi kan orang tua juga ada batasan begitu ya. Saya juga kalau main gitu, sama ya? ponakan lebih jago sebenarnya. Karena mereka lebih sering main ya. Gimana, Bu? Iya, sebenarnya anak-anak ini kan lahir pada era digital ya, dan mereka Gen Z. Jadi dunia bermain itu emang sudah berbeda. Meskipun sebenarnya anak-anak sebaiknya didorong untuk bermain di luar, kena matahari, bergerak, berkeringat, selain main game gitu. Jadi ini bukan bagian yang harusnya menjadi utama dalam bermain. Yang kedua, mungkin yang dimaksud pemerintah menurut saya game-game kekerasan. Karena bukan seluruh game juga gitu. Nah, game-game kekerasan ini memang kan ada. Misalnya tadi juga diakui bahwa di Roblox ada gitu. Kemudian bagaimana kemudian peran orang tua kan tadi ngedampingin, mengedukasi, dan orang tuanya juga harusnya tahu tentang game-game itu, baru dia bisa mana nih anakku yang main secara aman. Dan menurut saya sebenarnya game online itu salah satu faktor aja sih kalaupun anak melakukan kekerasan. Betul. Karena faktor-faktor lain yang mendominasi seorang anak melakukan kekerasan tuh banyak gitu. Jadi nggak cuma gara-gara game online. Nah, tetapi bahwa game online dibatasi bisa aja. Misalnya begini, anak-anak yang kecanduan game online ini banyak. Jadi ketika orang tua dua-duanya bekerja, memberikan pengasuhan pengganti, tapi pengasuh pengganti juga tidak memiliki kemampuan untuk memanajemen anak dalam bermain gitu. Dampaknya adalah kecanduan. Nah, kecanduan itu yang kemudian berbahaya untuk anak-anak, apalagi anak-anak masih di bawah 13 tahun. Nah, kalau di Cina misalnya ya, kalau kita ngelihat Cina itu membatasi anak usia 12 tahun ke bawah itu nggak boleh main game lebih dari 3 jam. Nah, Cina nggak cuma sekedar ngasih regulasi, tapi mereka membuat sistem. Jadi kalau misalnya mendaftarkan game itu pakai wajah. Deteksi wajah itu yang mengakibatkan anak nggak akan pernah bisa masuk kalau game itu bukan untuk usianya. Tapi kadang biasanya daftarin orang tuanya tuh, Bu Retno. Tapi enggak, kalau di Cina mereka kena nanti. Jadi kalau di Indonesia kita tidak punya teknologi itu ya, atau belum melakukan. Tapi kalau China tuh udah sadar betul itu bahaya. Jadi mereka itu pakai deteksi wajah, lalu kemudian hanya boleh 3 jam seorang anak bermain. Jadi kalau misalnya dia hari ini menghabiskan 3 jam, dia baru bisa main itu nanti minggu depan. Karena seminggu tuh hanya boleh 3 jam. Dan menurut saya di era yang seperti ini emang negara harus hadir membatasi sistem itu. Kalau beberapa negara kayak Australia, Cina itu mampu melakukan, sebenarnya negeri kita juga mampu dong ngelakuin. Nah, artinya kita kan berbicara tentang perlindungan anak. Karena bagaimanapun sesuatu yang berlebihan nggak boleh. Kayak tadi misalnya Mbak Cita orang dewasa, dia bisa kelola kapan dia harus berhenti, kapan dia. Anak-anak kan enggak. Dan game itu candu. Jadi kalau candu itu kan kayak kita minum teh misalnya. Pertama seminggu sehari sekali, lama-lama kok enak ya teh, nambah lagi 2 kali sehari. Terus kok enak, pasti nambah lagi. Dan itulah bermain game gitu. Jadi memang untuk anak-anak menurut saya penting sih sebenarnya negara membatasi, terutama game-game yang mengandung kekerasan, karena di dalam semua riset di dunia ternyata game yang dimainkan anak-anak maupun film yang ditonton anak-anak itu bisa berpengaruh terhadap perilaku gitu. Jadi itu bisa di dunia maya kan, misalnya di game dipukulin sampai berdarah-darah hidup lagi bisa, atau mati ya udah gitu. Khawatirnya mereka itu
menyerap Nah, nyata nanti gitu. yang diserang adiknya, keluarganya dulu. Jadi nganggep dipukul tuh nggak apa-apa, karena di game dia hidup lagi kok. Nah, ini yang sebenarnya bahaya, karena kan anak pikirannya belum dewasa, otaknya sedang berkembang. Beda sama Mbak Cita yang udah dewasa dan tahu ini baik dan buruk. Anak-anak kan enggak. Jadi menurut saya seruan Presiden untuk menyatakan membatasi game online, terutama untuk yang menurut saya penuh kekerasan, yang kedua adalah membatasi waktu bagi anak-anak Indonesia, menurut saya itu harusnya menjadi program yang kita dukung sih. Iya, dibutuhkan banget ya. Tapi Mbak Citra, kalau misalnya saya pernah lihat kalau video streamer, gamer di luar negeri kan biasanya menemukan nih kalau kita voice chat, ada suara anak kecil, oh kamu masih kecil ya, usianya berapa? Di bawah 10 tahun. Oh saya bisa aduin nih ke admin supaya akunnya di-ban. Kalau di Indonesia bisa gak sih kayak gitu? Kalau di Indonesia peraturannya belum ada sih yang kayak gitu. Belum Jadi ada masih sih. belum jalan itu Masih ya? belum jalan. Sehingga tadi sih. yang bilang, Bu Retno bilang tadi begitu, seharusnya bisa Negara hadir ya? dibuat negara hadir untuk Dan sangat bisa negara melakukan itu. Nah, itu dia pertanyaannya. Karena kalau misalnya beberapa game online lah, karena kan tidak hanya 1-2 game online saja yang kemudian menjadi sorotan pemerintah ya. Khawatirnya kan dengan banyaknya kemudian aksi bullying ini, para korban yang mungkin merasa tertekan begitu ya, Bu Retno dan juga Mbak Citra, kemudian melampiaskan, mengeksplorasi kemarahannya melalui media sosial maupun juga game online. Karena kan bisa kemudian ada online chat, begitu-gitu ya, ada tukar suara juga. Nah, apa sih sebenarnya, mungkin kalau Mbak Citra amati gitu ya, dari game-game online ini, celah yang kemudian bisa menjadi dampak negatif bagi anak-anak tuh apa? Mungkin kalau misalnya dampak negatifnya adalah misalnya kalau misalnya voice chat itu kan sebenarnya kita nggak boleh ngasih tahu nama asli kita, alamat rumah kita. Kadang misalnya orang-orang itu bahayanya adalah pengen berbuat jahat gitu loh. Sedangkan anak-anak kan belum ngerti tuh kalau misalnya nggak boleh loh ngomong sama stranger, nggak boleh ngasih tahu data kita segala macem. Kayak gitu sih. Jadi memang dampak dari chat online itu sebenarnya kemana-mana kan? Iya. Tapi untuk anak-anak. Iya, banyak sih dampaknya emang. Dulu negatif. ketika di KPAI saya pernah tuh terkait game Hago. Game Hago itu kan semua untuk anak-anak kecil ya. Iya, iya, iya. Ternyata di situ itu masuk orang dewasa. Jadi pelaku tuh 27 tahun waktu itu. Dan anak korban ini 8 tahun. Jadi waktu itu kan game Hago tuh ada percakapan. Lalu terjadi pertukaran nomor handphone. Nah, lalu si pelaku ini mengechat si korban dan bilang, kamu mau nggak dibeliin peralatan? Kan ada peralatan yang dibeli gitu. Sebenarnya nilainya antara 50 sampai 100 ribu kalau tidak salah saat itu. Nah, lalu kalau mau dibeliin, kirimin aja, syaratnya adalah kirim foto telanjang. Jadi setelah mandi, kirimin ya gitu. Nah, nanti dibeliin, bahkan dibeliin dulu terus kirim. Nah, lalu berikutnya lagi ditingkatkan gitu. Kemudian nilainya juga ditingkatkan. Misalnya sebelumnya 50 jadi 100. Nah, sampai anak ini tuh terkumpul fotonya, lalu di sini si pelaku tuh melakukan grooming dengan mengancam bahwa ini mau disebar ke orang tuanya atau pertemanannya kalau dia tidak membuat sebuah video, dan videonya itu adalah video yang sebenarnya adalah diminta anak umur segitu untuk melakukan masturbasi. Dan menurut saya ini yang sebenarnya bahayanya di situ. Jadi kenapa kemudian ini harusnya menjadi perhatian bersama? Iya, karena orang Indonesia itu, orang tua Indonesia itu cenderung beranggapan gini, oh itu game aman, karena dia tidak tahu bahwa ada bahaya mengintip di situ. Yang kedua, ini kartun lucu-lucuan, padahal sebenarnya ada bahaya juga. Nah, jadi mengedukasi orang tua memang penting dulu. Ini duluan orang tuanya dulu gitu. Karena anak-anak kita ini nggak bisa kita lindungi seperti kasus 8 tahun itu. Oke, Bu Retno, mungkin tadi kita terlalu fokus kepada anak usia di bawah 12 tahun. Kita masuk ke usia remaja misalnya sekarang ya. Sampai anak 13 ke atas lah. 13 sampai dengan SMA. Mereka mungkin sudah punya hak untuk bersosialisasi, bermain game, rilis stres dari hal yang ada di sekolah dan segala macam. Dengan ada pembatasan ini, bisa dibilang ada pembatasan nggak sih untuk mereka bersosialisasi? Sebenarnya justru gini ya, bahwa bermain tuh nggak cuma online kan, gitu. Nah, soal pembatasan kemudian waktunya sebenarnya setiap negara silakan aja ya, misalnya bisa pakai survei dan lain-lain. Tetapi misalnya untuk anak umur 13, berapa sih, mungkin lebih dari 3 jam misalnya dalam seminggu. Nah, tetapi menurut saya yang penting adalah sistem keamanannya dibangun gitu. Jadi, dan bagaimana anak ini diedukasi oleh orang tua dulu gitu. Justru orang tua lah yang
yang harusnya paling pintu pertama mengedukasi anak-anak. Nah, lalu terakhir baru peran negara, di mana negara membangun sistem keamanan itu sendiri terutama bagi anak-anak kita. Nah, tetapi kalau kemudian bermain, menurut saya anak-anak itu justru harus dipacu untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi misalnya aku jago nyanyi nih. Nah, kalau gitu masukin klub nyanyi, biar dalam seminggu dia latihan nyanyi berapa, sekolah dan main gamenya jadi juga nurun. Dengan aktivitas positif. Betul. Ya. Jadi ada apa substitusi gitu loh. Nah, termasuk anak-anak kecil, oh dia jago berenang, coba masukin klub renang. Kan dia ketemu orang-orang yang sama-sama renang, kan happy dan itu pasti positif, berkembang gitu. Sport gimana, Bu? Sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga, tapi masuk Olimpiade soalnya. betul, tapi jangan hanya itu gitu loh maksud saya. Jadi dia melakukan itu boleh, sangat boleh gitu. Apalagi kalau itu betul-betul dia dalami, di situ juga dia akhirnya berkembang. Kan banyak game juga melatih apa ya, kreativitas kan. Ya, betul. Nah, dari situ kemudian anak-anak ini juga tetap harus keluar dong. Maksudnya keluar tuh gini loh, bersosialisasi. Ya main basket mungkin kalau hobinya basket, main band kalau hobinya main band. Artinya jangan berfokus hanya satu, dan anak-anak itu penting keluar sih dari rumahnya, dari kamarnya, agar dia kena sinar matahari, biar itu bagus gitu. Jadi bersosialis jalan dengan teman-temannya gitu ya. Jadi kalau game aja duduk terus, itu juga menurut saya nggak bagus secara tulang, perkembangan tulangnya. Dia duduk terus, dia masih dalam tumbuh kembang, lalu dia cuma duduk aja di depan komputer, kan nggak boleh juga gitu. Jadi menurut saya keseimbangan dalam hidup kan penting ya, termasuk bukan tapi melarang anak-anak main game online di era ini, itu sesuatu yang nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin dan juga bisa dihindari. Tapi sebenarnya dampak negatifnya kan nggak cuma kepada pada para gamersnya aja, Betul. tapi kan khawatirnya kita saat ini kan adalah bagaimana kemudian itu bisa memicu tindakan bullying di sekolah, bahkan tidak hanya anak usia di bawah 13 tahun saja, tapi kita lihat bahkan kejadian di SMAN 72 kemarin, usianya bahkan juga kelas 3 SMA kan, hampir 17 tahun. Nah, bagaimana kemudian tindakan ini bisa tidak sih kemudian diminimalisir, bahkan berikan sanksi tegas, Bu Retno dan juga Mbak Citra? Saat lagi ya kami bahas untuk Anda. Iya, karena kalau kita ngomongin game online gitu ya, memang seru, memang banyak hal positif gitu ya, tapi juga nggak bisa dipungkiri, celah negatifnya juga cukup banyak. Banyak konten-konten kekerasan, bahkan juga pelecehan seksual di sana, yang kemudian bisa menjadi salah satu pemicu lah untuk aktivitas bullying mereka pada saat di sekolah. Itu yang bahaya, Reza. Nah, kamu termasuk yang setuju nggak, Mbak Citra, bahwa memang tindakan bullying ini salah satunya bisa berangkat dari game online? Kalau menurut aku pribadi sih agak kurang setuju ya, karena ya beda. Mungkin kalau misalnya perilaku bullying itu kan lebih ke lingkungan lagi, apakah lingkungannya baik, terus habis itu kondisi keluarga juga seperti apa. Kalau misalnya kondisi keluarga baik, lingkungannya baik, harusnya nggak akan terjadi bullying. Karena kan suka misalnya kalau lagi main game, oh ternyata saling pukul-pukulan tuh hal biasa kok gitu. Yang tadi yang mungkin jatuh bisa bangun lagi, yang udah tadinya mati bisa bangun lagi. Mungkin mereka penasaran gitu ingin mencobanya di dunia nyata. Itu mungkin gak sih? Mungkin aja sih, mungkin. Nah, justru itu peran orang tua lagi untuk memberitahu gitu kan, bahwa oh kalau misalnya di game itu seperti ini, di dunia nyata itu tidak seperti itu gitu. Nggak boleh misalnya untuk mukul atau menginikan orang lain, nggak boleh menyakiti orang lain, itu kan tindakan yang nggak boleh gitu. Jadi lebih ke peran orang tuanya lagi sih yang harus aktif. PR-nya banyak orang tua nih. Menurut kamu gimana? Setuju gak kalau misalnya bullying itu bisa berakar dari game ternyata? Bisa aja, sangat bisa. Jadi misalnya saat ini kalau kita bicara data ya, Indonesia ini masuk peringkat 10 besar dunia. Untuk di dunia loh ya, dari 188 negara kita tuh udah masuk 10 besar yang anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual secara daring. Wow. Dan berapa persen saya lupa ya, tapi kalau tidak salah hampir 30% itu berasal dari game. Jadi mereka berkenalan dengan orang asing yang kemudian ini anak-anak memang predator ya. Jadi mereka ini emang mengarah pada anak-anak. Nah, itu seperti mereka melihat IG gitu atau media sosial anak-anak yang suka galau, di mana biasanya incarannya tuh gini, oh ini yang keluarganya nggak happy, oh ini yang anaknya kurang perhatian, itu akan jadi incaran. Apalagi kalau dia nggak punya keluarga, misalnya ayah ibunya berpisah, lalu si ibu misalnya kerja di mana gitu ya, seperti kasus 72 ini kan di Taiwan gitu ya, kemudian sudah berpisah tinggal mana, itu biasanya untuk beberapa kasus kekerasan itu akan dilihat kayak gitu, yang orang tuanya meninggal nggak ada gitu, karena
kalaupun diambil gitu ya, mereka temu darat, kemudian terjadi nih misalnya perdagangan manusia diambil dan lain, itu nggak dicarinya tuh bisa dalam waktu yang cukup panjang. Jadi kalau orang itu dengan orang tuanya kan, anak kita telat dikit kan kita pasti cariin, tapi ada keluarga yang nggak gitu kan, jadi nggak dicari tuh. Nah sehingga perpindahan manusianya kan, TPPO tuh dengan orang harus ada perpindahan orang kan. Nah itu jadi aman perpindahannya, dan akhirnya tidak ketemu karena sudah kemudian dilarikan ke luar negeri. Mereka betul Jadi paham itu betul, dan itu anak-anak semua yang jadi korban itu mayoritas anak-anak. Termasuk juga provokasi untuk melakukan tindakan kekerasan, Betul. melakukan bullying kepada sesama Betul. teman. Gitu. Jadi misalnya kalimat-kalimat kayak menyebut binatang tertentu ya, kemudian misalnya go to hell gitu ya, atau sialan dalam bahasa Inggris dan lain-lain, itu akan selalu muncul dan dinormalisasi. Jadi ketika misalnya kita tidak biasa dikata-katain sialan, tidak dikata-katain hal itu, lalu ada orang ngatain itu dan menganggap itu biasa, lu lebay amat, baru digituin, itu kata-kata biasa. gitu ya. Karena mereka Jadi biasa dianggap melakukan itu baper. di aktivitas game online. Betul. Jadi kan gini, bully itu kan perundungan dalam bahasa Indonesia ya. Bully itu sebenarnya kalau kekerasan fisik beda sebenarnya dengan bully. Iya. Bully itu tidak ada kekerasan fisiknya sebenarnya. Harusnya. Tapi bully itu tuh sesuatu yang berulang. Jadi terus-menerus. Yang kedua dilakukan oleh orang yang punya relasi kuasanya lebih tinggi. Dari pelaku ini lebih tinggi relasi kuasa dari korban. Lalu biasanya berniat untuk menyakiti, merendahkan, dan membuat korban memang tidak nyaman. Nah itu baru kita sebut kata bully. Nah kalau sudah ada fisik berarti masuk kategori kekerasan fisik, bukan lagi perundungan. Nah yang kemudian kita tidak mau menganggap ini sebagai normalisasi adalah ketika perundungan dibiarin atau bully ini dibiarin, nanti lama-lama bisa meningkat ke fisik. Betul, karena emosi Nah, dari betul. korban ini tertahan begitu ya, tidak bisa Tertahan. disampaikan sehingga Biasa, meledak seperti benar. Dan biasanya korban itu punya luka batin kan. Jadi luka-luka batin ini nggak pernah diobatin tuh. Itu kan kayak kita punya sampah tuh di rumah. Ya. Jadi tempat sampah kita coba deh diisi terus tapi jangan dibuang sebulan. Kan bau tuh. Terus tidak nyaman, ada lalat dan lain-lain. Nah di tubuh kita luka batin tuh kayak gitu. Masuk terus tiap hari tapi nggak pernah dibuang. Nah yang terjadi luka batin itu kayak kasus anak SMA 7 ini kan kita bisa bilang dia korban juga. Ya, Betul. betul. Dari satu situasi yang betul-betul berat bagi seorang anak seperti dia gitu ya. Nah ketika dia tumbuh kemudian mungkin kita tidak tahu seberapa luka itu, tapi luka batin itu pasti nggak pernah diobatin. Nah kita nggak berharap anak-anak kita begitu, karena sebenarnya main game online niatnya senang, tapi kalau kemudian dimaki, dicaci atau mengalami kekalahan berulang-ulang, bisa jadi kan punya luka batin. Ya. Ditambah mungkin itu pelarian dari situasi rumah yang nggak aman, nggak Atau mungkin nyaman. dia juga melihat kali Bu, para pelaku ini juga nampaknya kok mereka masih happy-happy aja ya setelah melakukan tindakan terhadap saya. Karena mungkin sanksi dari pihak sekolah juga nggak tegas kepada para pelaku ini. Penting Ya, nggak itu sanksi betul. kepada para pelaku? Jadi gini, ini kelemahan sekolah. Makanya kenapa saya di beberapa pernyataan meminta untuk sekolah tidak menormalisasi bully dan menganggap bahwa bully ini bukan main-main. Bully dan bercanda itu hal berbeda. Kalau kita bercanda, misalnya saya bercanda sama Mas, kan kita berdua pasti ketawa. Itu namanya bercanda. Tapi kalau misalnya saya ketawa, tapi yang Masnya sedih atau merasa tertekan, itu namanya bully jatuhnya. Jadi bully itu yang diukur korban. Nah, seringkali sekolah ngapa digituin aja ente lembek banget. Nah ini yang nggak boleh gitu. Lalu sekolah tuh sebenarnya dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, salah satunya tuh tidak boleh membiarkan bully. Sekolah bahkan bisa dihukum kalau membiarkan itu. Nah, Diberi sanksi itu bisa. Nah di situ ada yang namanya tim PPK. Tim PPK itu tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah tim PPK ini harusnya begitu dia nggak dilaporin aja, kan korban mungkin takut lapor, nggak dilaporin Apalagi aja. kalau korbannya tapi laki-laki dia Bu, tahu. gitu Betul. ya. Aduh laki-laki masa gini aja Cengeng, digangguin, katanya gitu ya, baper. lembek gitu ya, Ya. baper atau lebay gitu. Nggak bisa digituin. Jadi tim PPK begitu tahu walaupun korban nggak ngelapor, dia harus nanganin. Oke. Dan itu jelas dalam regulasinya. Nah seringkali nih ya, nggak cuma Jakarta menurut saya misalnya di kasus 72. Dalam berbagai sekolah di Indonesia, itu mereka itu seperti tidak ketika ada kasus ngejalaninnya nggak berdasarkan Nah Permendikbudristek itu dia Bu, bahkan nampak dinormalisasi, bahkan juga ditutup-tutupi gitu. Sedangkan kan luka batin dari korban ini kan Nggak boleh bisa, dibiarkan. Itu dia, nggak boleh dibiarkan. Bagi mereka kemudian harus bersosialisasi dengan pelaku setiap hari gitu. Mungkin nggak sih kalau ekstrim gitu ya, kalau kita berbicara ekstrim gitu ya, sanksinya adalah pelaku ini keluarin aja dari sekolah gitu.
bisa jika terjadi pengulangan dalam Permendikbud ini. Jadi istilahnya memutasi ke satuan pendidikan lain. Oke. Istilahnya. Jadi tidak dengan nyebut keluar, tapi kan dengan memutasi berarti dia dikeluarkan. Jadi hak dia sebagai anak untuk pendidikan sih tetap dipenuhi negara, tapi dia boleh diberi sanksi itu. Dan ini ketika terjadi akumulasi atau dampaknya keras. Jadi baru sekali, tapi yang yang mengalami kekerasan ini misalnya sampai tadi ya harus operasi, jahitan banyak, itu juga kategori berat dan dia bisa dihukum berat dengan dimutasi. Tapi kalau bully kan luka batin yang terus-menerus nih. Nah, itu harus akumulasi. Dan itu kalau udah berulang ditangani dan nggak ada itu, maka sebenarnya bisa. Dimungkinkan bahkan ya. Sangat bisa oleh aturan ini. Nah, kalau aturannya sudah ada, bahkan Presiden juga sampai turun tangan membahas masalah ini, apakah perlu ada revisi untuk aturannya lebih berat lagi mungkin, supaya kejadian serupa tidak terulang lagi harapan kita? Sebenarnya di dalam Permendikbud-Ristek 46 ini adalah sudah penyempurnaan dari permen sebelumnya. Di Permendikbud sebelumnya itu 82 tahun 2015. Nah, lalu ini dianggap masih belum sempurna, disempurnakanlah oleh peraturan yang baru ini. Jadi Permendikbud-Ristek 46 tahun 2023 jadi sebenarnya baru. Nah, berarti ini kan 2025. Sebenarnya masih butuh waktu untuk mensosialisasi. Tapi menurut saya ini alarm ya bagi kita semua peristiwa 72. Korbannya banyak, anak yang menjadi terduga pelaku atau kita sebut anak berhadapan dengan hukum ya. Mereka anak ini pasti punya luka batin yang banyak sampai depresi. Nah, kondisi ini berarti membutuhkan pemulihan dan Permendikbud ini memerintahkan pemulihan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi jelas banget dalam aturan ini. Nah, sekarang pemerintah daerah lewat tim Satgas yang dibentuk lewat permen ini harusnya ini diperkuat, tim PPK-nya juga diperkuat dan mengerti cara nanganin. Karena selama ini nanganin tuh gini, dikonfrontasi. Jadi misalnya ada pengaduan antara korban, pelaku, saksi jadi satu. Ya korban makin takut, saksi nggak berani bicara sebenarnya. Pelaku merasa di atas angin, nggak akan berhenti pembuliannya, bahkan dia akan meningkatkan, lu berani ngadu ya gitu. Nah, lalu peningkatan itu terjadi adalah yang penting hati-hati, nggak ketahuan guru. Nah, ini yang menurut saya penting semua pihak mulai hari ini. Permennya kan udah ada ya. Itu dia. Jadi mari bikin pelatihan tim PPK memperkuat penanganan sehingga korban-korban ini mendapat keadilan. Nah, permennya udah benar sebenarnya. Permennya sebenarnya udah benar, cuma tindakan implementasi di bawahnya artinya gitu. Masih kurang. Makanya bakal kurang ya. Karena kita kalau lihat aksi bullying sekarang ngeri-ngeri ya Mbak Citra ya. Iya. Kamu gimana kalau lihat aksi bullying sekarang? Kayak nggak kayak zaman kita dulu gitu ya. Iya sih, sekarang tuh zaman sekarang udah parah banget sih, kayak nggak kepikiran gitu bisa seperti itu kan. Mungkin juga karena faktor-faktor ya kurang pengawasan orang tua juga, terus juga mungkin kata ibu kurang, padahal udah ada aturannya tapi nggak tindakannya kurang, mungkin ya memang harus ini sih. Enaknya diapain tuh para pelaku-pelaku bully kayak gitu tuh? Kalau menurut aku ya dikasih sanksi yang berat lah, biar jerak gitu, biar nggak kayak gitu lagi. Contohnya? Contohnya mungkin kata ibu dimutasi bisa juga, dimutasinya yang jauh gitu. Yang Mbak Citra sendiri pernah mengalami perundungan atau jadi korban bully selama bermain game online? Selama bermain game online ya pernah Kalah juga. 70, Iya pernah juga. kalah gitu kan. Pernah juga sih. Iya. Cuman karena aku ini ya udah biasa aja gitu karena ya biasalah kalau dalam bermain kan ada menang ada kalah jadi santai aja gitu. Nah ini yang nggak bisa dilakukan oleh anak-anak yang mungkin belum bisa mengontrol dirinya, itu kan kekhawatiran kita semua ya Mbak Citra ya. Iya betul. Oke, Mungkin aku sedikit ke Bu Retno, mungkin ada nomor telepon khusus gak sih, hotline tersedia untuk anak-anak korban bully ini bisa melaporkan tanpa supaya tidak ada tekanan-tekanan tadi. Kalau lapor ke sekolah ada tekanan dari guru, dari dikonfrontasi dengan pelaku dan segala macam. Perlu nggak? Ya. Sebenarnya sekolah sendiri dalam permen ini tuh perlu juga bikin namanya kanal pengaduan dan nggak boleh kanal pengaduannya tuh ruangan tapi harus online juga gitu. Yang kedua sebenarnya dinas-dinas pemberdayaan perempuan di seluruh Indonesia itu mereka membuka hotline pengaduan, tentu beda-beda nomornya ya. Nah Jakarta sendiri sebenarnya sudah menyiapkan juga kayak 112, 119 sebenarnya banyak gitu. Jadi kalau orang mau minta bantuan bisa, dan Jakarta juga untuk anak-anak remaja yang mengalami masalah misalnya dengan tidak baik-baik aja secara kesehatan mental itu bisa lewat Puspa. Mereka bisa memilih untuk melakukan konseling ya atau pemulihan secara daring dan nggak ada biayanya sama sekali. Oke, ya kita harapkan korban bully juga bisa
dengan lapang dada melaporkan supaya balik lagi tadi luka batinnya bisa segera diobati. Menarik tadi ya. Jangan sampai ya kita melihat kejadian Betul, hati-hati ya para pelaku bully di sekolah nih ya, jangan macam yang siap-siap dimutasi ke sekolah lain nanti. Terima kasih banyak polisi, terima kasih banyak Citra atas waktu bersama kami ya. Kami jeda dulu pemirsa, karena usai jeda kami hadirkan informasi seorang pria yang baru mengambil uang ratusan juta rupiah di bank, nyaris menjadi korban perampokan dan bahkan terekam oleh CCTV. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda.